Oke guys, kembali lagi bareng gua, yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, video baru, chapter baru. Dan di video kali ini Mimin akan membahas Logism chapter yang terbaru coy. Chapter yang sangat bagus dan membuat Mimin sangat semangat coy untuk membahas chapter ini. Oke guys, dalam video kali ini Mimin akan membahas Logism chapter 467 coy. Chapter yang berisi hal-hal yang sangat luar biasa, karena ada pertarungan yang sangat luar biasa juga guys. Dan banyak sekali poin-poin yang dapat Mimin temukan di dalam chapter itu guys. Apa aja poinnya? Nah, nanti kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua coy. Kepada 1216 orang yang telah subscribe channel Mimin. Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya guys. Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mensupport channel Mimin, men-share, menonton, berkomentar di channel Mimin. Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya coy. Oke guys, di video kali ini, di chapter kali ini Mimin berhasil setidaknya menemukan 5 poin dan juga 2 teori coy. Apa aja 5 poin dan 2 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, sebelum lanjut ke inti video, alangkah baiknya jika kalian like video ini jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian coy. Dan jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe channelnya dan nyalakan notifikasinya seperti biasalah, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin coy. Seperti itu. Oke guys, gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini kita diperlihatkan pertarungan antara Tuan Muda Jai melawan Pak Yungsuk pentol coy. Yang dimana pertarungan itu di skip di chapter kemarin, dan di chapter ini pun diperlihatkan cuy. Ya sebenarnya ini nggak bisa disebut pertarungan guys, soalnya Jai tidak melawan. Ini lebih cocok ke pemukulan secara sepihak. Tidak asing ya pemukulan secara sepihak. Siapa itu guys? Maksud Mimin adalah dulu Kim Yung kan dipukuli demi menyadarkan Han Siwo guys itu. Namun usaha Jai gagal cuy. Dia dijadikan samsak oleh si pentol cuy. Tapi guys, di panel ini Jai kan udah siap melakukan kuda-kuda bela diri, namun dia batalkan. Di panel ini ada yang menarik perhatian Mimin coy. Hal itu adalah kuda-kuda yang dilakukan oleh Tuan Muda Jai. Bukankah itu adalah kuda-kuda untuk melakukan Shikishi? Apakah Jai sudah belajar dan menguasai Shikishi serta mau diuji coba saat melawan Pak Yungsuk? Ya kita belum tahu guys, soalnya dia udah terkapar sebelum melakukan hal tersebut. Itu poin yang pertama. Oke, next, poin yang kedua. Oke guys, di chapter ini akhirnya kita diperlihatkan pertarungan antara Pak Yungsuk melawan Pak Yungsuk cuy. Setelah menunggu sangat lama, akhirnya kita diperlihatkan siapakah Pak Yungsuk yang terkuat. Apakah itu Pak Yungsuk pentol ataupun Pak Yungsuk ori? Tapi guys, di sini Pak Yungsuk ori langsung kena pukul yang sangat besar damage-nya. Tetapi seenggaknya dia bisa membalas menendang si pentol ini guys. Yang artinya Pak Yungsuk kecil benar-benar sudah berubah. Yang sebelumnya dia hanya seorang Pikachu, sekarang dia adalah seorang monster cuy. Bahkan karya terbaik Jonggun. Ya meskipun begitu, tendangannya masih bisa ditahan. Dan setelah itu pembantaian pun terjadi. Pak Yungsuk ori benar-benar dijadikan samsak oleh Pak Yungsuk BE cuy. Dia dibentur-benturkan ke lantai dan juga ke tembok. Dan akhirnya Pak Yungsuk merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Yoha, Seonggun dan juga Kim Yung, yakni perasaan takut akan kematian yang ada di depannya. Dan ketakutan itu telah merunggut semangat juangnya guys. Itu poin yang kedua. Oke, next, poin yang ketiga. Oke guys, poin yang ketiga. Melanjutkan poin yang kedua ya. Tapi guys, di chapter ini, di saat Pak Yungsuk mulai menyerah, ada bisikan dari Jonggun yang seakan melarang Pak Yungsuk untuk menyerah. Mungkin Jonggun itu bilang Tatakai. Ya seperti Eren Jaeger itu guys di Attack on Titan. Dan di panel ini kita diperlihatkan Pak Yungsuk yang bangkit kembali cuy. Dia membawa segudang teknik tiruan untuk mengalahkan si pentol guys. Mulai dari gerakan Lejihon, Jonggun, Mateso dan Kwak Ji-chang cuy. Serta di chapter ini kita juga dikonfirmasi mengenai sedikit informasi tambahan tentang B atau Black Eye guys. Ternyata Black Eye adalah salah satu kondisi alam bawah sadar yang memaksa penggunanya untuk bertarung dengan lebih efisien. Maksudnya gimana Min? Maksud Mimin, jika musuh yang dilawannya adalah orang lemah,
maka BE juga akan menyesuaikan dengan level orang itu, jadinya lemah. Sedangkan jika lawannya jauh lebih kuat, maka BE akan jauh lebih kuat lagi guys. Dan Mimin tahu guys, counter BE adalah Hwang Jae-won ya, karena dia lemah, itu aja. Orang yang paling tidak boleh bertarung dengan Park Hyung-suk BE adalah Lord Hyundo. Bayangkan jika Lord Hyundo full power melawan Park Hyung-suk pentol, akan serusuh apa pertarungan mereka guys, akan menghancurkan beberapa kota mungkin ya. Maka dari itu strategi Park Hyung-suk untuk menyembunyikan kekuatannya itu udah bener guys. Bahkan dengan itu dia bisa mendaratkan beberapa pukulan efektif ke Park Hyung-suk pentol coy. Mulai dari pukulan Mataiso, jurus telapak tangan Jijang, Kyokushin karatenya Jonggun, bahkan dia juga mau memberikan damage yang sangat besar melalui tendangan terbang ala Legion cuy. Itu poin yang ketiga. Oke, next poin yang keempat. Oke guys, poin yang keempat, melanjutkan poin yang ketiga tentunya. Kalian kira serangan Park Hyung-suk lancar dan masuk semua? Oh, tentu saja iya guys, jika lawannya adalah orang biasa. Sedangkan saat ini yang dilawan Park Hyung-suk adalah monster pertarung coy, yang tidak memiliki perasaan lain selain bertarung sampai mati. Dan alhasil serangan dari tendangan Park Hyung-suk kecil berhasil ditangkis oleh si pentol cuy. Bahkan si pentol ini mengcopy semua gerakan yang telah dikeluarkan oleh Park Hyung-suk. Bahkan bisa dibilang disempurnakan guys. Dan sekali lagi Park Hyung-suk dijadikan samsak oleh si pentol cuy. Kasihan banget di sini Park Hyung-suk melawan puncak cuy. Bahkan dia udah mau di end sama si pentol. Untung aja ada Vasco, Wonseok dan juga Kwon Ji-tae yang menolong dia. Dan di panel ini kita kan ditunjukkan guys, untuk menahan serangan dari si pentol butuh dua orang ini. Mungkin kalau hanya satu orang bakalan mental oleh serangan itu. Dan di chapter ini, di panel ini kita diperlihatkan kalau Kwon Ji-tae dengan Wonseok telah bekerja sama cuy. Anjir, emang bener bertarung adalah untuk mempererat pertemanan. Itu poin yang keempat. Oke, next poin yang kelima sekaligus poin yang terakhir. Oke guys, di akhir chapter ini kita diperlihatkan Park Hyung-suk yang sudah terkapar cuy. Tapi guys, dia bisa bangkit lagi dan sedang dalam kondisi black eye. Anjir lah, keren banget cuy chapter ini, anjing. Dan di panel ini Wonseok dan juga Kwon Ji-tae terkejut cuy dengan bangkitnya Black Eye Park Hyung-suk Ori. Padahal mereka kan sedang menghadap ke depan. Apakah ini berarti Park Hyung-suk Ori saat masuk mode Black Eye juga mengeluarkan aura yang sama dengan aura Park Hyung-suk pentol guys? Dan untuk alurnya pasti akan berubah kan guys? Bener kan guys teori Mimin kemarin kalau Park Hyung-suk akan dibantu oleh seseorang. Dan di chapter ini terbukti guys, Park Hyung-suk dibantu oleh Vasco, Kwon Ji-tae dan juga Wonseok. Meskipun mungkin hanya untuk menahan serangannya tadi. Dan untuk alur pertarungan selanjutnya akan Mimin bahas di teori guys. So nantikan oke? Oke guys, itu tadi 5 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai siapa saja yang akan melawan Park Hyung-suk pentol cuy. Oke guys, ternyata di chapter ini kita dikonfirmasi ya kalau Park Hyung-suk pentol itu juga bisa copy coy. Itu terbukti bahwa dia bisa copy teknik yang pernah dikeluarkan oleh Park Hyung-suk. Untuk Mataiso oke lah, dia pernah melihat Mataiso bertarung. Sedangkan untuk Kwon Ji-chang dia kan belum pernah melihatnya bertarung. Jadi dapat disimpulkan di sini kalau Park Hyung-suk pentol itu bisa melakukan copy juga guys, seperti Park Hyung-suk Ori. Untuk alasannya mungkin ya memang bakat dari copy itu milik Park Hyung-suk Ori. Tapi si pentol kan pernah dirasukin oleh Park Hyung-suk Ori. Jadi mungkin saja diingatannya masih segar bagaimana cara mengcopy jurus cuy. Itu menurut Mimin ya, dan juga teman-teman Mimin cuy. Oke, kembali ke laptop. Siapa saja yang akan melawan Park Hyung-suk Ori? Menurut Mimin, pilihan yang terbaik untuk melawan Park Hyung-suk Ori adalah Park Hyung-suk itu sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya di situ kan ada Vasco, Kwon Ji-tae dan juga Choi Won-seok. Mereka harus menonton saja cuy. Dengan kata lain, Park Hyung-suk harus dibiarkan solo. Mungkin di antara kalian bilang gini, kenapa nggak dikeroyok aja Min biar lebih selesai? Itu salah guys. Jika melihat perkataan Jonggun kalau BE akan lebih kuat jika musuhnya kuat, mereka semua yang ada di situ kan kuat guys. Dan jika mereka dipaksa mengeluarkan tekniknya masing-masing, tentunya tidak lama teknik itu akan dikopi oleh Park Hyung-suk pentol dan akan menjadi bumerang bagi mereka semua cuy. Contohnya aja Wonseok menggunakan sikisinya sendiri. Dia menggunakannya ke si pentol. Bener, memang damage-nya masuk, tapi nggak langsung KO. Yang artinya ada kemungkinan si pentol bisa mengkopi jurusnya tersebut.
Dan untuk Kwon Ji-tae juga begitu guys, untuk Vasco juga begitu. Dan jika memang sudah seperti itu, maka bencana akan datang ke mereka semua cuy. Yang artinya Park Hyung-suk pentol akan menghabisi mereka semua. Dan kalian ingat cuy, di anak perusahaan ketiga, di saat Park Hyung-suk melawan Junggo, di situ kan Park Hyung-suk bocil itu kalau nggak salah pingsan kan guys. Jadi dia tidak bisa melihat gerakan Junggo. Sedangkan Park Hyung-suk pentol bertarung melawan Junggo, yang artinya kemungkinan besar ada teknik Junggo yang ditiru oleh Park Hyung-suk pentol. Dan kita belum tahu teknik apa yang ditiru oleh si pentol guys. Bisa aja itu teknik menggunakan senjata, mungkin seperti teknik pernafasan Junggo, bisa aja kan, kita juga belum diberitahu. Tapi yang pasti Park Hyung-suk pentol paling nggak bisa copy gerakan Junggo cuy. Jadi kesimpulan untuk teori yang pertama, Park Hyung-suk dibiarkan solo saja. Itu teori yang pertama. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, teori yang kedua adalah teori mengenai alur pertarungan Black Eye melawan Black Eye. Oke guys, di chapter ini kali kedua kita diperlihatkan Black Eye melawan Black Eye. Yang pertama tentunya Jonggun melawan Park Hyung-suk, dan yang kedua ini adalah Park Hyung-suk melawan Park Hyung-suk. Oke guys, langsung saja ke alurnya ya. Anggap aja dari sisi software yakni Black Eye, anggap aja sama, anggap aja Black Eye tidak ada tingkatan. Untuk kedepannya mungkin Black Eye ada tingkatan, kita nggak tahu ya. Anggap aja tingkatannya sama. Berarti kemampuan Park Hyung-suk ori dengan Park Hyung-suk pentol itu sama guys, secara kemampuan. Tapi yang membedakan adalah fisik dari mereka berdua cuy. Dimana si pentol adalah fisik yang benar-benar perfect dan sempurna. Bahkan secara otot dan gerakan itu jauh lebih bagus daripada Park Hyung-suk ori. Dan untuk Park Hyung-suk ori, oke, dia udah dilatih oleh Jonggun, tapi dia belum bisa mendekati yang bernama Park Hyung-suk pentol dalam segi fisik coy. Jadi kemungkinan yang paling mungkin, anjay gimana tuh kemungkinan yang paling mungkin? Jadi kemungkinan yang paling besar akan terjadi adalah Park Hyung-suk ori hanya akan mengulur waktu Park Hyung-suk pentol sampai efek obatnya habis cuy. Itu hal yang paling masuk akal untuk sekarang menurut Mimin dan teman-teman Mimin. Jika dipaksa dua kekuatan besar ini dibenturkan guys, paling enggak ada salah satu yang akan hancur bukan dari kekuatan itu. Dan jika dilihat dari sekarang saja, Park Hyung-suk ori itu masih jauh lebih lemah daripada Park Hyung-suk pentol. Dan kalian lihat kan, dia bilang ini baru awal perjalananku, yang artinya masih panjang perjalanan dari Park Hyung-suk untuk menemui kebenaran akan dirinya. Dan berdasarkan itu, Mimin mengambil kesimpulan kalau pertarungan mereka tidak akan sampai salah satu yang hancur, melainkan Park Hyung-suk pentol akan kehilangan efek obatnya dan langsung rubuh seketika, seperti saat di AP3 itu kan seperti itu cuy. Oke guys, itu teori yang kedua menurut Mimin. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi 5 poin dan juga 2 teori yang dapat Mimin temukan di dalam Logism chapter 467 coy. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar cuy. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian cuy. Jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ya seperti biasa aja lah udah. Dan yang paling penting guys, jangan lupa kita teorikan chapter ini bersama cuy di kolom komentar. Oke guys, Mimin tunggu kalian. See you di next video. Bye bye bro. Bye bye.